Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKD CPNS. Dimana soal ini Maki buatkan tentunya berdasarkan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, pada pertemuan sebelumnya Maki sudah berbagi FR TWK tentang apa tuh kemarin 3 serangkai, kemudian juga ada tentang apa ya yang terbaru itu Maki lupa lagi, pokoknya kawan-kawan searching ya di playlist Maki ya sebelumnya, pokoknya di sana sudah dibahas tuntas lengkap semuanya sesuai FR yang berdarah ya gitu ya. Kalau kemarin Maki berbagi bagaimana cara kita membedakan patriotisme, bela negara, cinta tanah air dan nasionalisme. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan membahas soal TWK, di mana soal ini Maki buatkan atas request salah seorang sahabat kita. Maki harus merahasiakan namanya karena belum mendapat izin untuk mempublikasikan namanya gitu ya, dan apalagi fotonya gitu ya. Intinya terima kasih kepada abang yang sudah bertanya sehingga menambah inspirasi untuk Maki berbagi tentang konten apa yang harus Maki buatkan gitu ya. Materi apa yang harus buatkan sehingga materi ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kawan-kawan semua dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS tahun ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Maki doakan semoga abang meraih nilai tertinggi di SKD ini dan nyatakan lolos ke tahap SKB nanti. Amin ya Allah, amin. Dan untuk kawan-kawan juga yang mau bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah nanti Maki bahas satu persatu gitu ya. Baik, untuk mempersatu kita langsung gede kopi gitu ya. Soalnya kayak gini katanya requestnya nih, bukan soal ya. Maki bahas Pancasila sebagai ideologi, falsafah, paradigma pembangunan dalam kehidupan sehari. Kemarin banyak keluar. Oke, terima kasih gitu ya. Oke, kawan-kawan, ini dia soalnya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh butuh seru gitu ya. Selalu hadir masalahnya dengan di solution. Berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan. Soalnya kayak gini. Nomor 1, kita baca bareng-bareng ya. Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa makna Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Falsafah, C. Paradigma pembangunan, D. Dasar negara, E. Sumber hukum. Oke kawan-kawan, benar apa yang dikatakan oleh soal ini bahwa Pancasila ini hidup di berbagai zaman. Bahkan Pancasila kan dibuat tahun 1945 ya. Ya kan? Pancasila yang dirumuskan itu sebagai dasar negara waktu itu dirumuskannya sejak 1945. Kemudian 1 Juni kan lahirnya Pancasila itu hari apa? Ya betul, 1 Juni 1945 gitu kan, sampai diperingati hari lahirnya Pancasila gitu kan ya. Ada hari lahirnya Pancasila, kemudian ada apa lagi? Ada hari lahirnya kesaktian Pancasila 1 Oktober ya, 1 Juni itu lahirnya ya, 1 Juni 1945. Kan di lahirnya di 1 Juni 1945, sekarang sudah masuk 25 September gitu ya, September 2021. Tapi kenapa Pancasila ini belum dirubah isinya gitu sampai sekarang gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Pancasila hidup di berbagai zaman dari manusia abad 45 sampai abad 20 sekarang ya. Sampai sampai tahun sekarang 2021 gitu. Ini menunjukkan abad 21. Ini menunjukkan bahwa Pancasila hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Inilah karena mungkin para penyusunnya dahulu, foundernya nih ini menyesuaikan dengan ikhlas gitu kata. Makanya kita harus ikhlas kawan-kawan ya, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mencari ilmu, pokoknya ya. Kalau ikhlas insya Allah sesuatunya akan abadi gitu ya. Gitu ya. Seperti Pancasila ini. Jadi menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamental, nggak berubah, sila ke-1 dirubah nggak akan gitu sampai kapanpun gitu ya gitu. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, kawan-kawan jawabannya ya. Jadi yang A gitu kan Azen ilap izin mantap untuk next. Nah perlu kawan-kawan ketahui bahwa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu 1, menyatukan bangsa Indonesia
memperkokoh dan memelihara kesatuan persatuan. Tuh kan niatnya tulus gitu ya. Enggak untuk mencari sesuatu yang bersifat duniawi gitu ya. Melainkan ingin menyatukan kita dan memelihara kesatuan kita di antara sesama warga Indonesia gitu. Antar si kulit putih hitam seperti Mang Aki ini harus bersatu, antar si kaya dan miskin harus bersatu gitu. Membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuannya tuh. Ingin negara ini maju, makanya dibuatlah Pancasila sebagai ideologi negara gitu. Karena ingin bangsa ini maju gitu. Bukan kitanya yang bukan dirinya yang membuat perumus Pancasila ini yang ingin maju, tapi kitanya yang harus maju gitu. Memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara, memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Itu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Kawan-kawan harus tahu ya. Ini Maki buatkan sesuai request kawan-kawan agar dibuatkannya per slide, gak ditulis tangan biar kelihatan. Katanya kalau tulis tangan Maki kan tulisannya agak sedikit bagus gitu ya, jadi tidak terbaca. Oke, nah Pancasila memiliki 3 dimensi nilai nih kawan-kawan. Masing-masing menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Ketiga dimensi nilai tersebut dapat dijelaskan diantaranya 1. Jadi ada nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak, seperti yang sudah disampaikan di awal. Kelima nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, bahwa manusia kita itu harus berketuhanan kawan-kawan. Kalau tidak berketuhanan bahaya itu, ateis itu ya. Karena seorang tidak memiliki Tuhan itu maka akan menyebabkan seorang itu tidak teratur, sulit terarah, karena bagaimanapun juga setiap ajaran mengajarkan kebaikan gitu ya kawan-kawan ya. Itulah sebabnya kita harus berketuhanan gitu. Kalau seorang bertuhan maka dia ada yang ditakuti, setidaknya ada yang ditakuti Tuhannya gitu ya. Kalau dia tidak bertuhan itu bahaya, nggak ada yang ditakuti di dunia ini, berarti berbahaya kepada kita. Terus harus berkemanusiaan, kita harus menghormati sesama manusia gitu kan ya. Persatuan, harus bersatu, harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi pengambilan keputusan itu harus melalui musyawarah, nggak boleh atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan adil, diterima sebagai dalil mutlak yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian nilai instrumen, yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Pelaksanaan tersebut dapat berwujud norma sosial atau norma hukum. Wujudnya ini norma sosial dan norma hukum yang terkristalisasi ke dalam lembaga-lembaga sosial. Kedudukan nilai instrumen lebih rendah ketimbang nilai dasar, namun tanpanya nilai dasar tidak bisa secara konkret diejawantahkan gitu. Jadi instrumen itu memang kedudukan, makanya dia ada di posisi kedua gitu. Nilai praktis adalah nilai yang tampak pada pola perilaku keseharian. Nilai praktis menunjukkan apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Sebagai contoh, ketika seorang berpidato tentang Pancasila tetapi perilakunya korup, sesungguhnya Pancasila tidak hidup di dalam jiwanya gitu kawan-kawan ya. Jadi tidak berintegritas ya, tidak ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan tindakan. Nilai praktis itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya ada butir-butir Pancasila itu. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Oke, dan sekarang fungsi dan kedudukan Pancasila nih, bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila itu diantaranya 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tadi tambahannya sebagai ideologi negara kan, ideologi negara. Ada yang menyebutkan 7 nilai dan kedudukan Pancasila, ada yang 9. Salah satu yang adalah ideologi negara. Barusan ya. Yang keduanya Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia nih gitu. Jadi kalau Pancasila sebagai jiwa bangsa adalah sebagai nilai-nilai kehidupan gitu kawan-kawan dalam bermasyarakat pokoknya dan berbangsa, intinya itu ya. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia. Jadi kalau Pancasila sebagai perbedaan bangsa, bagaimana kita menunjukkan kepada bangsa lain bahwa kita itu orang yang bersikap dan bertingkah laku serta beramal perbuatan sesuai Pancasila gitu kawan ya. Oke. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia
yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup bangsa. Jadi kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa yang telah membentuk sikap, watak, perilaku dan tata nilai norma dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup, gitu katanya ya. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Nah, kalau dasar negara itu untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila, gitu kan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, yaitu sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi semuanya berdasarkan Pancasila. Harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, harus menyatukan berdasarkan atas dasar kesatuan, persatuan, kemudian harus bersatu musyawarah dan harus adil. Itu sudah cocok makanya. Jadi Pancasila itu sumber hukum. Kalau ada hukum yang menyimpang dari Pancasila, ya itu tidak bisa akan hadir di negara tercinta kita ini, gitu ya. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum, gitu kan tentunya ya. Dan hukumnya harus berdasarkan Pancasila, gitu. Keren kan para perumusnya, gitu ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk laksanakan, pelihara dan lestarikan. Jadi waktu mendirikan negara Pancasila, gitu, yaitu ada perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan dan dipelihara serta dilestarikan tentunya. Yang ketujuh atau yang ke-8, karena tadi yang pertamanya ideologi negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa itu. Dan berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, gitu. Tadi sudah dibahas ya. Ada juga yang menyatakan sebagai paradigma pembangunan. Ya, jadi ada 9 yang mengatakan ya. Walaupun di beberapa buku ada 7 gitu. Ada 9. Oke, next. Number 2. Kita lanjut ya. Biar saya membedakan mana yang ideologi negara, mana yang falsafah, mana yang paradigma, gitu. Number 2. Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat asal, tujuan, nilai dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Pancasila mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa makna Pancasila sebagai A. ideologi negara, B. falsafah negara, C. paradigma pembangunan, D. dasar negara, E. sumber negara. Ya, jadi kalau yang ini adalah sebagai falsafah negara. Kalau sebagai falsafah negara, maka Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat asal, tujuan dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Pancasila mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang berfungsi, yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Jadi falsafah hidup bangsa, jadi pandangan hidup bangsa lah, mirip kayak gitu ya. Itu dia kalau falsafah bangsa ya kawan-kawan. Number 3. Segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai, baru ini paradigma pembangunan. Jadi kalau Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu mengatakan bahwa aspek pembangunan nasional harus berdasarkan nilai Pancasila, gitu. Karenanya pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan, gitu ya. Kalau paradigma pembangunan. Oke, mengutip buku modul pelatihan guru di pelajaran PPKN di SMA atau SMK nih yang ditulis oleh Mukiat, kawan-kawan bisa searching nanti di tahun 2016 halaman 12. Mengatakan bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pokoknya segala aspek pembangunan harus berlandaskan nilai Pancasila, gitu kan kawan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek. Jadi makanya pembangunan itu harus tujuannya untuk meningkatkan harkat martabat manusia
di mana harkat martabat manusianya sebagai meliputi aspek jasmani, rohani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan gitu. Kemudian kalau dilansir dari BPKAD banjarkap.co.id, silakan kawan-kawan searching lagi nanti. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional. Nah, itu kalau definisi menurut ini ya, bahwa pembangunan nasional di Indonesia itu paradigma pembangunan itu mengandung arti bahwa Pancasila sebagai paradigma nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif dan menjadi kerangka acuan, harus menjadi kerangka acuan gitu dalam setiap aspek pembangunan katanya ya, paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu. Oke. Kemudian untuk pembangunannya itu bisa di bidang politik ya. Kalau di bidang politik berarti pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis ya, dari sila keempat nih, yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kalau pembangunan di bidang ekonomi berarti dalam pembangunan ekonomi pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi, kerakyatan kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesarnya untuk memakmurkan kemakmuran rakyat. Setelah itu pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan. Berarti ini pengamalan sila kelima ya. Sila kelima. Nah, kalau tadi sila keempat kalau bidang politik ya. Tapi tidak terlepas tuh dari ketuhanan yang Maha Esa, karena bahaya juga kalau tidak berketuhanan. Orang berpolitik tidak berketuhanan bahaya, orang berpolitik tidak berkemanusiaan bahaya, orang tidak berpolitik tidak beradab bahaya gitu ya. Gitu sama semuanya juga. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya nih, bahwa pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat martabat manusia. Kalau paradigma pembangunan itu intinya ke sini, meningkatkan harkat martabat, yaitu menjadi manusia yang berbudaya. Nah, kalau pada sosial budaya dibatasi pada manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia tidak terlepas ya, selalu ini sosial budaya dikembangkan dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara, harus berdasarkan persatuan, karena bahaya nanti kalau berbudaya tapi tidak mengamalkan sila ketiga, bahaya itu ya. Oke, kemudian paradigma sebagai pembangunan hukum ya, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pelindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Gitu. Oke, selesai deh. Oke, kawan-kawan, barangkali saja dulu yang saya berikan sekarang ini, boleh maki, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan yang dihadapi kawan-kawan dalam persoalan untuk tes CPNS. Dan semoga maki berharap ini apa yang maki berikan ini bisa menambah sedikit wawasan tambahan pengetahuannya sehingga memudahkan kawan-kawan untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan nanti tentunya ya. Oke, kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan terkait TWK, TIU, TKP, silakan tinggal pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu yang mungkin kan maki bahas persatu-persatu. Oke. Jangan lupa kawan-kawan untuk selalu memaksimalkan usaha juga disertai dengan memaksimalkan doa, karena apa artinya usaha tanpa doa dan apa artinya doa tanpa usaha, antara usaha dan doa harus seimbang gitu kan kawan-kawan, biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.